Dilanda hujan disertai angin kencang, tenda dan panggung acara di Festival Expo UMKM di Kecamatan Gunung Sindur, Bogor, ambruk. Pengunjung pun berhamburan menyelamatkan diri. Ada ketiban nggak itu? Aduh. Kepanikan terjadi saat tenda dan panggung acara di Festival Expo UMKM Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, ambruk diterjang hujan dan angin kencang. Sejumlah pengunjung berhamburan menyelamatkan diri. Akibat kejadian ini, 2 orang terluka. Kegiatan pun dihentikan sementara. Pihak penyelenggara akan melakukan evaluasi cegah kejadian serupa di tengah cuaca buruk. Posisi lagi rame atau gimana? Rame. Orang rame di dalam, pada main terus turun mbak gitu saya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak Inafis dari Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Angin kencang juga membuat sejumlah pohon di Jakarta tumbang. Pengemudi mobil mewah bahkan tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Inilah video amatir warga sesaat setelah sebuah mobil mewah tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibatnya, atap dan kaca mobil ringsek hingga mengakibatkan pengemudi terjepit. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi mobil mewah dan langsung bawa korban ke rumah sakit terdekat. Nahas, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang, mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa SUV mewah tersebut. Pihak BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Dari Jakarta melaporkan. Sementara di Bintaro, hujan deras disertai angin kencang juga membuat pohon tumbang menimpa kabel listrik hingga 2 tiang listrik ikut roboh. Peristiwa ini juga menyebabkan beberapa ruko dan sebuah masjid mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon besar. Kebakar. Rubuh juga semua, ada ke musola. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon tumbang dan menimpa kabel listrik di Jalan Mawar, Bintaro. 2 tiang listrik ikut roboh dan menimbulkan percikan api serta mengganggu aktivitas warga di sekitar lokasi. Pohon tumbang juga merusak atap 4 ruko dan 1 masjid. Enggak ada korban. Nggak ada korban jiwa. Jalan lagi sepi. Oh tadi kondisi lagi sepi. Hujan besar tadi ya. Hujan gede banget sama angin kencang. Petugas melakukan pemotongan pohon untuk mengevakuasi batang pohon yang menutup badan jalan. Petugas juga terpaksa memutus sementara arus listrik di lokasi, menghindari resiko kebakaran. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas kereta anjlok di Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan pemberangkatan ratusan penumpang di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami keterlambatan. Sementara itu, pihak KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian bea 100%. Pemberangkatan ratusan penumpang berbagai tujuan di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat mengalami keterlambatan sejak Minggu pagi hingga Minggu malam pasca anjloknya kereta api Purwojaya di Kabupaten Bekasi. Dari data PT KAI Daops 3 Cirebon, keterlambatan pemberangkatan terjadi di semua rute. Kedatangan kereta api dari arah Jakarta terlambat 2 hingga 3 jam.
Penumpang mengaku kecewa dengan keterlambatan ini dan terpaksa menunggu hingga berjam-jam demi bisa berangkat ke daerah tujuan. Melihat informasi keterlambatan ini gimana? Kecewa nggak sebagai ibu penumpang kayak gini, Bu? Ya, Kecewa Ibu ya. Tapi ini terus menunggu apa gimana nih, Bu? ya terus terpaksa. Oh, terpaksa. Ya udah. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan bahwa proses evakuasi seluruh rangkaian KA Purwojaya yang anjlok di stasiun Kedung Gedeh telah selesai. Namun dampak dari evakuasi Purwojaya keberangkatan sejumlah perjalanan kereta jarak jauh terganggu. Ini rencana menaik kereta Argo Bromo Anggrek tujuan ke Semarang. Diinfokan tadi keretanya tetap berangkat. Posisi kereta sekarang di stasiun Jakarta Kota pembersihan. Tapi jadwal berangkatnya jam 8.20 seharusnya. Tapi ini tertunda. Tapi tetap berangkat sepertinya. Sudah berapa jam kamu bersih? Di sini sudah 2 jam berarti ya. 2 jam. Iya. Berarti tetap berangkat dan Bapak ingin berangkat juga? Ya, tetap tidak. Rencananya tetap berangkat. KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan kereta api memperoleh pengembalian bea 100%. Dampak dari kejadian kemarin, pertama anjlok 2 gerbong, kemudian kereta api Purwojaya mengalami kelambatan. Selanjutnya kereta api lainnya ada yang sebagian relasi dibatalkan. Hari ini ada sekitar 9 kereta api yang perjalanannya dibatalkan, bertujuan untuk menormalisasi nanti atau esok hari agar kembali perjalanan kereta api menjadi normal kembali. Para pelanggan kereta yang terdampak dipastikan akan mendapatkan layanan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik berupa servis recovery maupun pengaturan perjalanan lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kereta LRT Jabodebek yang sempat mogok saat menuju stasiun Cawang, Jakarta Timur saat ini sudah beroperasi normal. Lalu bagaimana kondisinya pagi ini? Berikut liputan rekan Jessica Winoto selengkapnya. Baik pemirsa, untuk kondisi terkini operasional dari stasiun LRT, tepatnya di stasiun LRT Duku Atas Jakarta Pusat saat ini sudah kembali normal, yang mana informasinya pada hari Sabtu yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2025 sempat terjadi kendala teknis, yaitu informasinya adanya kendala teknis aliran listrik, yang mana pemirsa dapat melihat bahwa di belakang saya ini sudah ada banyak sekali penumpang yang baru saja sampai di stasiun LRT Duku Atas ini dan langsung melanjutkan aktivitas kembali, karena memang informasinya bahwa kejadian pada tanggal 25 Oktober yang lalu ini merupakan kejadian paling pertama terkait kendala aliran teknis yang menyebabkan 4 hingga sampai 5 kereta terdampak dan mengharuskan setidaknya sebanyak 655 penumpang harus turun dievakuasi melalui samping rel kereta LRT ini. Lalu ada pun juga informasi kami dapatkan bahwa informasinya ini menjadi salah satu tanda untuk dievaluasi ke depannya agar tidak terjadi hal yang sama, karena memang untuk dari evakuasi kemarin dilakukan sebanyak 655 penumpang ini melalui jalur samping rel kereta ini cukup berbahaya, karena memang jarak jauh dari jalan evakuasi dari kereta menuju stasiun ini sangat jauh. Dan adapun himbauan yang kami dapat kami sampaikan bahwa untuk bagi para penumpang yang menggunakan dari LRT ini dapat memperhatikan barang bawaan Anda, sehingga bila mana nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat langsung mengevakuasi diri Anda. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jemi Jasin, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sebelumnya saat LRT Jabodebek mogok, sejumlah penumpang LRT harus uji nyali saat dievakuasi. Para penumpang terpaksa berjalan kaki di sepanjang rel LRT di ketinggian 15 meter dari permukaan tanah. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih, atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial, para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu.
Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relation Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, masih terkait cuaca buruk, pengemudi mobil SUV nekat menerobos banjir di Rembang, Jawa Tengah. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, puluhan lansia dan anak-anak dievakuasi dari terjangan banjir. Aduh, keren, jis. Mobil SUV ini nekat menerobos banjir di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi ditambah saluran air yang tak memadai serta pendangkalan sungai. Sejumlah jembatan di Kecamatan Sumber juga tertutup banjir hingga sulit dilalui kendaraan. Lugung, Brangkulon. Sampai ora ketok jembatane iki. Banjir terjadi karena curah hujan tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Kondisi diperparah karena air kiriman dari dataran tinggi di sekitar. Tim BPBD setempat masih mendata dampak banjir di kawasan Sumber. Sementara itu banjir juga melanda kawasan Sondoang, Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas mengevakuasi sejumlah lansia, ibu-ibu hingga balita. Mereka dibawa ke salah satu masjid yang lokasinya aman. Banjir melanda kawasan Sondoang akibat diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Ketinggian air mencapai 70 cm hingga 1 meter. 2 perahu karet diterjunkan personel Basarnas untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Untuk air semakin surut. Terus yang dibutuhkan untuk warga adalah terkait untuk logistik dan bantuan makanan untuk anak dan untuk lansia. Dan untuk tim Basarnas sekarang melaksanakan evakuasi untuk selanjutnya yang di titik-titik yang paling dalam. Hingga saat ini banjir mulai surut, namun personel Basarnas masih berada di lokasi untuk mengantisipasi jika air kembali naik. Dari Rembang dan Mamuju, Musyafa, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, bus PO Haryanto terguling usai menabrak pembatas jalan di Tol Batang, Jawa Tengah dini hari tadi. Akibatnya 3 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Bus PO Haryanto terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan tol Semarang-Batang KM 354 jalur B, Desa Ponowareng, Tulis Barang, dini hari tadi. Sebelumnya, bus melaju dari arah Semarang ke Jakarta lantaran kondisi jalan licin saat hujan deras. Diduga sopir hilang kendali hingga ban selip, oleng dan menabrak pembatas jalan. Akibat insiden ini, 3 penumpang tewas di tempat, 2 diantaranya merupakan ibu dan anak warga desa Ngeblak, Celuwak, Pati. Sementara 2 penumpang luka-luka dirawat di rumah sakit, 12 penumpang lain selamat. Untuk sementara masih kita dalami, namun informasi penyelidikan di awal terdapat kelalaian dari pengemudi. Hingga saat ini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi dengan melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Kapur setinggi kurang lebih 150 meter di area tambang pabrik semen di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah longsor. Material longsor menimpa sejumlah rumah warga. Warga histeris, ketakutan saat melihat bukit batu kapur dalam lokasi tambang pabrik semen di Dharma Kradenan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tiba-tiba longsor.
Warga pun beramburan keluar dan menyelamatkan diri. Bukit setinggi kurang lebih 150 meter ini longsor saat aktivitas penambangan sedang berlangsung. Material longsor menimpa 3 rumah warga dan sejumlah kendaraan motor rusak parah. Sejumlah warga yang ketakutan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga mengeluh, aktivitas pembangunan 1 tahun ini sangat membahayakan. Yang rata 1, yang lainnya terancam. Itu rusak-rusak 2 rumah. Lainnya yang terancam mungkin banyak yang lainnya. Ya sini dilarang sama sana kan masih banyak. Ya udah khawatir, udah sering mengajukan pengajuan tanggul. Kemana Pak? Ya ke PT Setar. Warga berharap pemerintah setempat segera membuat tanggul untuk mengantisipasi longsoran susulan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini leluasa mengatur sendiri perjalanan umroh termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Namun kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Amfuri. Kami penyelenggara resmi tentunya tidak aneh dan juga tidak khawatir ya dengan narasi dan konteks umroh mandiri ini tentunya. Karena memang sebelumnya pun Ya, dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Pertama, beragama Islam, kemudian yang kedua, memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. 3, memiliki tiket pesawat pulang pergi ke Arab Saudi. Keempat, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. 5, memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Ya, lalu bagaimana mekanisme dan juga pengawasan umroh mandiri? Kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, ada Bapak Ihsan Marsya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Syafa dan pemirsa iNews TV. Baik Pak Ihsan, ini apa pertimbangan dari Kementerian Haji dan Umroh kemudian melegalkan umroh mandiri? Baik Mbak Syafa, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Kementerian Haji Republik Indonesia tentu sebagai pelaksana undang-undang yang mengatur, yang sesuai dengan amanah undang-undang mengatur dan melegalkan umrah mandiri. Tentu kita melihat secara historis praktik umrah secara individu, secara mandiri bukan kali pertama dan sudah terjadi dan juga sudah dipermudah prosesnya sejak kebijakan yang dihadirkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi beberapa waktu lalu. Tujuannya tentu adalah untuk mengatur praktek ini berjalan aman, terdata dan terlindungi secara hukum. Bukan tentu membuka celah ilegal. Dengan pengaturan ini justru negara hadir untuk menjamin perlindungan bagi jamaah dan juga menutup peluang penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu serta menjaga iklim usaha travel yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini, Mbak Syafa. Baik Pak Ihsan, lalu kemudian bagaimana caranya masyarakat untuk bisa mendaftar dan juga melakukan umroh mandiri ini? Baik, untuk tata cara atau tata laksana masyarakat
dalam akses umroh mandiri. Kalau yang saat ini sudah berjalan, tentu kita bisa ketahui bersama ya Mbak, melalui platform nusuk yang dihadirkan oleh pemerintah Arab Saudi dengan syarat-syarat yang tadi kurang lebih sama, dan di sini ditekankan agar jamaah yang ingin berumrah mandiri harus memastikan layanan sudah pesan sejak jauh-jauh hari dalam konteks pendaftaran melalui aplikasi nusuk. Maksudnya akomodasi itu sudah harus ada, mulai dari tiket penerbangan, keberangkatan maupun kepulangan, akomodasi hotel tempat jamaah kita yang nantinya tinggal di Arab Saudi yang terdaftar di aplikasi nusuk. Dan perlu kami sampaikan di dalam undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan melalui sistem informasi kementerian, dan sistem inilah yang sedang kami persiapkan di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, menghadirkan sistem yang membuka peluang agar mekanisme umroh mandiri dipermudah dan juga termasuk dalam konteks pengawasan, pemantauan dan perlindungan bagi jamaah, termasuk dengan ikhtiar kita dalam mengintegrasikan sistem bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Mbak Syafa. Ya baik Pak Ihsan, kemudian bagaimana pengawasan terhadap jemaah dan juga bagaimana menjamin jemaah ini tetap aman selama berada di Tanah Suci meskipun tanpa melalui travel umroh? Baik Mbak Syafa, berkaitan dengan tadi yang kami sampaikan berbicara tentang sistem informasi kementerian, di sini juga diatur bagaimana mekanisme pengawasan yang terintegrasi secara digital di dalam sistem ini, pengawasan dan pemantauan terhadap jamaah kita melaksanakan umroh secara mandiri. Di samping juga jamaah di dalam undang-undang ini juga diatur bagaimana jaminan layanan diterima oleh jamaah, di mana ada klausul yang mengharuskan penyedia layanan melakukan kontrak tertulis bersama jamaah umroh kita, sehingga ini bagian dari mengoptimalkan dan memastikan layanan yang diterima jamaah adalah layanan yang betul-betul disepakati bersama melalui kontrak tertulis tersebut. Dan juga di undang-undang juga dijelaskan tentang mekanisme pengaduan jika jamaah tidak mendapatkan layanan yang semestinya ke Kementerian Haji. Di samping tentunya kita sama-sama ketahui bagaimana peran-peran pengawasan pemerintah untuk warga negara Indonesia yang ke luar negeri. Begitupun halnya untuk jamaah kita melaksanakan umroh mandiri, berkoordinasi dengan otoritas Indonesia di negara tujuannya, dan di sini konteksnya adalah Arab Saudi bersama KBRI, KJI dan juga kantor urusan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Baik Pak Ihsan, lalu kemudian bagaimana menanggapi sejumlah travel umroh yang merugi karena adanya umroh mandiri? Nah tentu ini perlu kita lihat secara jernih dan cermat, tentunya berkaitan dengan kekhawatiran. Kalau kita hitung-hitung soal kerugian, tentu kita belum bisa melihat potensi kerugian dari jamaah, karena kalau kita berbicara tentang umroh mandiri yang sudah berjalan selama ini dan juga bagaimana ekosistem pelaku penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang bagi sebagian pihak juga tentu menyebutkan ini bahkan tidak akan menggerus pasar dari ekosistem travel penyelenggara ibadah umroh tersebut. Bahkan di sini Kementerian Haji justru menegaskan bahwa agen berizin tetap menjadi mitra utama dan dilindungi oleh regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, dan justru melalui PPIU jamaah masih menjadi tulang punggung penyelenggaraan ibadah umroh dalam konteks pendampingan jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh dengan pendampingan yang optimal, bimbingan ibadah yang optimal dan juga pelayanan yang optimal. Makanya di sini penekanan dari Kementerian Haji, kami dari pemerintah bersama DPR melalui undang-undang ini, penekanannya adalah perlindungan dan payung hukum berkaitan dengan sanksi tegas, tidak hanya terhadap pihak-pihak yang tadi tidak konform dalam pelayanan, namun kepada pihak-pihak yang bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh tanpa izin. Baik. Ini sudah terjadi ya, Mbak. Dalam beberapa kesempatan kita melihat ada yang mengasosiasikan diri sebagai umroh mandiri namun tanpa izin. Itu
menghimpun jamaah. Disinilah letak titik perlindungannya dan juga penegasan perlindungan ekosistem travel umrah di Indonesia. Tidak boleh menghimpun lalu mengasosiasikan sebagai umroh mandiri. Begitupun dengan travel yang mengatasnamakan diri sebagai pelaku perjalanan ibadah umroh namun tidak memiliki izin. Disinilah perlindungan yang akan kita hadirkan dan juga tentu spirit besarnya berbicara tentang menghadirkan ekosistem penyelenggaraan umroh yang sehat dan berkeadilan. Mbak Syafa. Bergabung bersama kami di iNews Siang, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata yang terguling di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 4 orang tewas dan 10 korban luka masih dirawat di rumah sakit. Pasca kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Pemalang KM 312B, tim gabungan dari Satlantas Polres Pemalang, Ditlantas Polda Jawa Tengah, dan Korlantas Polri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian melakukan traffic accident analysis atau TAA untuk mengetahui kronologi peristiwa, mulai dari awal bus mengalami gangguan hingga berhenti. Polisi juga menggunakan 3D scanner dan drone untuk memindai sejumlah titik lokasi kecelakaan. Belum, nanti data ini yang kita dapat akan diolah oleh tim TAA, Traffic Accident Analysis, akan mendapatkan nanti penyebab terjadinya kecelakaan dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan yang lainnya akan kita cek nantinya. Ya masih butuh beberapa hari untuk mendapatkan hasilnya. Minggu siang, kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Hingga saat ini, polisi belum menentukan tersangka akibat kecelakaan ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, duka menyelimuti keluarga saat pemakaman korban kecelakaan bus maut di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Korban dimakamkan di TPU Bendan Ngisor, Semarang, Jawa Tengah. Di antar doa dan duka, Endah Ciptaningrum 51 tahun dimakamkan di Jalan Keranji, Bendan Ngisor, Semarang. Endah menjadi satu dari 4 korban kecelakaan maut bus wisata Kandang Kinasi yang terjadi di Jalan Tol Pemalang Brebes. Disaksikan suami, kedua anak dan kerabat, jenazah korban dimasukkan ke liang lahat. Suami korban mengaku tidak ada firasat apapun sebelum korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tunggal bus karyawan terjadi di jalur keluar tol Gandulan, Pemalang, Jawa Tengah. 4 orang tewas, sementara 10 orang korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Heboh, sebuah warung bakso di Bantul, Yogyakarta ternyata menjual bakso mengandung daging babi. Sangat disayangkan warung bakso yang telah lama berjualan ini tidak memasang logo non-halal hingga dikhawatirkan dibeli oleh umat muslim. Sebuah warung bakso di wilayah Ngestiharjo, Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bahan bakunya berasal dari daging babi ini, akhirnya dipasang spanduk dengan label tidak halal. Tulisan bakso babi yang dipasang oleh Muspika dan Ormas Islam sebagai upaya agar umat muslim tidak tertipu dengan bakso yang dijual. Warung bakso milik Saido, warga asal Sleman, sudah sejak lama berjualan dan sempat viral di media sosial. Bagi warga Ngestiharjo memang sudah tidak asing dan mengetahui jika bahan bakunya menggunakan bahan daging babi. Namun tidak bagi orang luar hingga menimbulkan kecemasan dan khawatir termakan oleh umat muslim. Bakso babi memang sudah jelas, itu jelas hukumnya haram. Dan tidak ada bakso babi yang halal, bakso babi yang haram, tidak ada. Semuanya haram. Sehingga tegas bagi kami bahwa ini harus kemudian kita perjelas ya supaya masyarakat lebih tahu. Kini warga tak perlu cemas karena label non-halal sudah terpasang di warung bakso. Pemilik warung pun tak keberatan atau mengeluh pendapatan akan berkurang setelah dipasang tulisan bakso non-halal karena mengandung daging babi. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan jurnalis iNews Trisna Purwoko di kawasan Ngesti Harjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selamat siang Trisna, apakah warung bakso ini masih buka hingga sekarang? Dan sahabat keluarga, dapat kami sampaikan bahwa warung bakso ini sampai sekarang masih buka, namun biasanya buka pada jam 2 siang sampai dengan malam hari. Jadi di belakang saya seperti terlihat koridor ini tempat berjualan bakso masih tertutup dan baru buka nanti pada jam 2 siang. Sempat viral di media karena beberapa warga sempat melihat adanya umat muslim yang tadi dengan memakai kerudung membeli bakso di tempat ini, sehingga atas dasar seperti itu kemudian pengurus DMI Dewan Masjid Indonesia Ngesti Harjo dan juga MUI Ngesti Harjo membuatkan spanduk peringatan non halal di depan warung seperti di belakang sini untuk memberikan pengertian kepada pembeli terutama umat Islam untuk tidak membeli makanan yang berbahan baku. Ya, Trisna. Ya. Trisna, apakah selama ini warga setempat mengetahui bahwa bakso yang dijual ini menggunakan daging babi? Ya, warga sekitar sudah lama mengetahui bahwa bakso ini terbuat dari daging babi. Karena penjualan sudah puluhan tahun lebih. Bakso ini sama di kilometer karena kelangkaan sangat digunakan. Kemudian mengontrak dan menempatkan 10 tahun lebih, dan warga sekitar sudah memahami bahwa penjual bakso ini menggunakan bahan daging babi dan tidak masalah. Namun yang jadi permasalahan adalah ketika orang-orang yang luar yang tidak mengetahui kemudian membeli bakso di sini. Demikian Rafa. Dan kami juga tadi sebelum ini sempat mewawancara beberapa warga dan juga pengurus DMI, dan berikut seperti yang teranda. Baik, Trisna, tapi apakah betul bahwa warung bakso ini tidak memasang logo non-halal sehingga kemudian banyak warga muslim khususnya yang tidak mengetahui bahwa bakso ini menjual bakso mengandung babi? Menurut keterangan warga dari pembeli oleh pedagang bakso, bahwa pedagang sudah memberikan tulisan bakso babi di gerobaknya, dan juga memberikan peringatan ketika ada umat muslim yang datang bahwa ini adalah bakso babi. Tapi ada sebagian pembeli yang merasa tidak apa-apa, sehingga kemudian beberapa orang sempat makan bakso babi. Namun dengan adanya spanduk ini diharapkan bahwa masyarakat kemudian akan lebih mengerti bahwa ini adalah bakso babi. Demikian Safa. Baik, terima kasih Trisna Purwoko langsung dari Bantul, Yogyakarta. Pembawa acara KTT ASEAN di Malaysia salah sebut nama Presiden Indonesia. Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo Subianto malah dipanggil Joko Widodo. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Now, as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Welcome, Your Excellency. Pembawa acara KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, salah ucap saat menyebut nama Presiden Republik Indonesia. Alih-alih menyebut Prabowo Subianto, pembawa acara malah menyebutnya dengan nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian setelah turun dari mobil, Presiden Prabowo disambut hangat oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo kemudian masuk ke dalam Kuala Lumpur Convention Center untuk menghadiri KTT ke-47 ASEAN. Sementara itu, Radio Television Malaysia atau RTM yang menyiarkan KTT ASEAN mengakui kesalahan yang terjadi. RTM menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan masyarakat Indonesia.
Pemirsa, di hadapan seluruh pemimpin negara peserta KTT ke-47 ASEAN, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memuji Presiden Prabowo Subianto. Trump puji kepemimpinan Prabowo yang aktif mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical identity and global engagement. Lagi-lagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Kali ini pujian Trump meluncur dalam momen KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Trump menyebut Prabowo ikut aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, termasuk menyelamatkan jutaan nyawa di Gaza, Palestina. Trump juga berterima kasih kepada Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Sebelumnya, Trump memuji Prabowo dalam berbagai kesempatan, di antaranya saat sidang umum PBB di Amerika Serikat pada 23 September dan saat KTT Perdamaian Gaza di Mesir 13 Oktober lalu. Prabowo disebut Trump sebagai pria tangguh dan berapi-api dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto menggandeng Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah saat menuruni tangga panggung KTT ke-47 ASEAN. Momen hangat ini menyita perhatian publik. Momen Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah digandeng Presiden Prabowo Subianto berlangsung setelah para pemimpin negara melakukan sesi foto bersama. Usai berfoto, Presiden Prabowo dengan sigap menggandeng tangan Sultan Brunei untuk menuruni tangga. Sebelumnya, Sultan Hassanal Bolkiah dilaporkan sempat terjatuh saat menghadiri acara perguruan tinggi di Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. KTT ASEAN ke-47 digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Hal ini menandai dimulainya rangkaian pertemuan pemimpin negara di ASEAN. Pemirsa, Gubernur Pramono Anung ancam pecat ASN Jakarta yang gemar pamer kekayaan atau flexing di media sosial. Salah satu ASN yang dipecat oleh Pramono karena pamer kemewahan adalah ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Sejumlah oknum pegawai pemerintah membuat resah masyarakat. Saling pamer barang mewah, liburan ke luar negeri dengan fasilitas VIP, dan spill gaji puluhan juta rupiah membuat masyarakat geram. Atas viralnya sejumlah sosial media dari oknum-oknum ASN di beberapa institusi membuat Gubernur Jakarta bertindak. ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Dia basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Sebelumnya, nama Febri Waldi menjadi sorotan setelah beredarnya sejumlah foto di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah. Febri diketahui ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Saat ini, Febri sudah diberhentikan sementara. ASN diharapkan menjaga integritas pelayanan publik dengan hidup sederhana. Tim Liputan Anyis melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku proyek monorel mangkrak telah membuatnya tidak tidur nyenyak hingga bermimpi. Ia pun menargetkan tiang monorel yang mangkrak selama 20 tahun lebih ini akan dibongkar awal Januari 2026. Pemerintah Provinsi Jakarta mengungkapkan komitmennya untuk membereskan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak hampir 2 dekade ini. Proyek kereta monorel pertama kali dimulai pada 2004. Pada 2007, proyek ambisius ini terhenti di tengah jalan akibat berbagai persoalan mulai dari sengketa aset, masalah pembiayaan hingga keraguan kelayakan ekonomi.
Mangkraknya proyek monorel ini pun membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung tak bisa tidur nyenyak, bahkan kerap bermimpi. Sampai hari ini monorel itu tidak terselesaikan. Sudah 8 gubernur. Maka saya bilang sama balai kota, saya yang begini-begini membuat saya tidur gak nyenyak. Mimpi saya tentang monorel. Maka saya ingin selesaikan. Pramono menargetkan pembersihan proyek tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada awal Januari 2026. Ia pun mengaku telah mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta hingga KPK untuk proses pembersihan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi Wush. Pengamat ekonomi juga menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencuat ke publik. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai dugaan korupsi tersebut layak diselidiki. Yudi juga mendorong KPK segera melakukan penyelidikan. Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi? Indikasi kan? Iya. Yakin. Nah, sekarang dan ini layak diselidiki? Layak lah. Sekarang mengapa saya yakin? Kita tahu bahwa suatu kasus korupsi itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dia pasti ada yang namanya perencanaan. Ya, apa yang terjadi ya di saat akibatnya itu sebenarnya sudah ditentukan dari awal. Pengamat ekonomi Antoni Budiawan juga berpandangan ada pemufakatan jahat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat desolen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Proyek kereta cepat dibangun di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kereta cepat Jakarta-Bandung kini menimbulkan polemik karena utang membengkak yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menggugat KPU Jakarta ke Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar 5 November 2025. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama rombongan mendatangi kantor Komisi Informasi Jakarta. Kedatangan mereka untuk menggugat KPU Jakarta terkait kasus ijazah Jokowi. KPU DKI Jakarta. Adanya bagian-bagian yang 9 item disembunyiin ya. Jadi kita mau bermohon ke KI supaya itu tidak ada. Nah, ternyata tidak ada hasil uji konsekuensi yang dikasih tunjuk. Nah, jadi kita di sini bermohon supaya Majelis Komisi Informasi mengabulkan agar dibukakan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP dalam hal penghapusan ya. Mereka melakukan penghapusan bukan penghitaman. Gugatan telah diterima Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pada 5 November 2025. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari KPU RI. Roy mengaku menemukan keanehan setelah melihat ijazah tersebut. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual.
Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya toh Mike? Mike bisa lihat ya? Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya? Signifikan nggak anehnya? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ternyata Ya. Pak Roy bawa yang Stempelnya, tanda tangannya. Ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Geger, seorang pria ditemukan tewas di rumahnya yang penuh dengan tumpukan sampah di Pati, Jawa Tengah. Dari kondisi jasadnya, korban diduga meninggal 4 hari lalu. Seorang pria sebatang kara berusia 50 tahun ditemukan tewas di rumahnya di Desa Sukoharjo, Margorjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Korban pertama kali ditemukan tetangganya yang mencium bau tak sedap sejak 4 hari lalu. Awalnya dikira bau bangkai tikus, namun setelah dicek, ternyata jasad korban di dalam rumah penuh tumpukan sampah. Menurut warga, korban dikenal sebagai pribadi tertutup, jarang berinteraksi dengan lingkungan. Ditemukan satu mayat seorang laki-laki, ya. Inisial IG. Ya, untuk tanda-tanda kekerasan sebenarnya tidak ada, dimungkinkan. Kemudian sudah meninggal, perkiraan sudah sekitar 4 hari 6. Hasil olah TKP tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Jasad kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pencuri yang satu ini tergolong nekat. Pelaku nekat mencuri sepeda motor milik anggota polisi Polda Metro Jaya yang terparkir di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Kamera pengawas merekam 2 pria berboncengan sepeda motor mencuri sepeda motor milik anggota polisi Polda Metro Jaya yang terparkir di dalam rumahnya di Jalan Prambanan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua pelaku mencuri dengan merusak kunci pagar dengan cairan kimia. Bahkan pelaku juga mengikat pintu rumah korban dengan kain agar pemilik rumah susah keluar. Usai menggasak sepeda motor, kedua pelaku pun kabur ke arah Bekasi Timur. Sementara itu di tempat berbeda, sepeda motor milik warga yang terparkir di Jalan Raya Pejuang Medan Satria, Kota Bekasi juga raib digasak pencuri. Hanya hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung merusak kunci sepeda motor korban dengan kunci letter T. Wilayah Bekasi Timur dan Medan Satria merupakan 2 wilayah di Kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor serta aksi begal motor. Meski banyak warga yang sudah memasang kamera pengawas, namun pelaku tetap nekat melakukan aksi pencurian. Dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor ini, warga diimbau agar selalu tetap waspada.
Sementara itu pemirsa, seorang staf desa digerebek oleh istrinya saat diduga berselingkuh di rumahnya di Goa, Sulawesi Selatan. Kedua pasangan selingkuh ini sempat jadi bulan-bulanan warga. Sudah tarik ke sana. Ya. Seorang staf desa Katangka, Kecamatan Botonompo, digerebek oleh istri sahnya saat sedang bersama wanita lain di dalam rumah di Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saya mau mengajukan. Bukan tidak mau. Bukan tetangganya, bukan tetangganya. Karena ini kau melanggar aturan. Kau berzina di dalam. Keributan pun terjadi saat pria 48 tahun tersebut membuka pintu rumah. Polisi yang menerima laporan warga langsung ke lokasi, mengamankan pelaku bersama wanita selingkuhannya ke Mapores Goa. Ya, belum begitu, ya, belum begitu. Ya, belum begitu. Ya, belum begitu. Masuk. Kenapa ya? Bawa ke Polres nah. Oknum staf desa dan wanita diduga selingkuhannya sempat menjadi bulan-bulanan warga. Ada warga yang dapati bawa perempuan masuk ini. Tapi yang grebek istrinya sendiri. Istrinya sendiri? Iya. Dari mana dia tahu kalau ada suaminya bawa perempuan? Lewat teleponnya anaknya. Anaknya sempat lihat ini bapaknya bonceng perempuan. Makanya ditelepon mamanya bilang ada bapak itu bawa perempuan. Seorang laki-laki dan perempuan yang ditemukan berdua di rumahnya yang digerebek sama warga. Setelah itu kami amankan ke Polres. Kedua pasangan selingkuh ini diperiksa di Mapores Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang warga negara Israel diduga menjadi WNI dan memiliki KTP elektronik. Warganet pun heboh dan meminta pihak terkait menelusuri kebenaran KTP tersebut. Beredar kabar di media sosial terdapat warga negara Israel yang memiliki KTP beralamat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam foto yang beredar, warga negara Israel tersebut bernama Aaron Geller. Dalam KTP tersebut ia beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Aaron dan istrinya Roksana diduga memiliki paspor Indonesia yang mereka buat secara ilegal. Foto KTP tersebut membuat warganet heboh dan meminta Disduk Capil Kabupaten Cianjur menelusuri kebenaran KTP Aaron Geller. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian melakukan kunjungan ke Disduk Capil untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan langsung menggunakan sistem kependudukan nasional yang terintegrasi, data tersebut tidak terdaftar secara resmi, yang berarti KTP tersebut palsu. Pentingnya kita mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya, langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Geller. Wahyu pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebar informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sesosok bayi laki-laki baru dilahirkan ditemukan warga di teras rumah di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Bayi dalam kardus lengkap dengan baju, popok serta surat yang diduga dari orang tuanya. Warga Dusun Sawahan Lor, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan temuan bayi di teras sebuah rumah. Bayi itu diletakkan dalam kardus di atas kursi kayu. Dalam kotak itu juga ditemukan perlengkapan bayi serta selembar kertas bertuliskan nama bayi dan surat yang diduga dari orang tuanya.
Petugas kepolisian kemudian membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY agar mendapatkan perawatan medis. Bayi dengan berat badan 2,2 kg dan panjang 46 cm itu diduga belum lama dilahirkan dan dalam kondisi kurang asupan ASI. Bayi diletakkan di kursi ini, Pak. Di kursi dalam kotak kardus. atau kardus. Dalam kotak kardus sudah ada perlengkapan seperti popok dan surat wasiat, Pak. Surat ada atas namanya juga dan tanggal lahirnya itu. Saat sebelumnya peristiwa temuan bayi juga terjadi di Dusun Ngentak, Beloran. Modusnya hampir sama dengan cara diletakkan di kotak styrofoam di depan rumah warga. Bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat 3 kg dan panjang 47 cm itu dibawa ke RSUD Prambanan. Hingga kini polisi masih mencari para pelaku pembuang bayi di dua lokasi itu. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko iNews melaporkan. Tak mau bayar, pengemudi mobil kabur usai isi bensin di SPBU di Ciputat, Tangerang Selatan. Pengendara mobil yang terekam CCTV dilaporkan ke polisi. Viral di media sosial, sebuah minibus mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun usai tangkinya terisi BBM, pengemudi bus langsung tancap gas. Operator SPBU sempat berusaha mengejar namun tak berhasil. Setelah kejadian ini, pihak SPBU telah melapor ke polisi. Identitas pelaku pun telah dikantongi petugas dan kini dalam pengejaran. Yang muda-mudi ya, sepasang cewek cowok. Setelah ditunjukkan nomor rekeningnya, dia menunjukkan bukti transfer. Ternyata sampai saat ini pun bukti transfer belum masuk. Ya, terus sampai akhirnya kabur dan viral di media sosial. Sampai saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, pihak SPBU berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo iNews melaporkan. Tangis histeris pedagang mewarnai pembongkaran kios di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pagi. Para pedagang menolak dipindahkan ke tempat relokasi di Lenteng Agung karena dinilai tidak strategis. Harganya cuma kopi, rokok. Ini kepanasan, Pak, hewan-hewan. Kopi gimana sih kerjaannya? Formalitas doang apa? Viral aja. Kopi-kopi tai. Para pedagang histeris saat petugas membongkar ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tangisan pedagang kian kencang saat mengetahui hewan dagangannya mati. 3 ekskavator dan ratusan personel dikerahkan saat pembongkaran kios. Pedagang lainnya melakukan aksi protes hingga duduk di jalan raya menolak aksi pembongkaran. Para pedagang menolak dipindahkan ke tempat relokasi di Lenteng Agung karena lokasinya tidak strategis. Pembongkaran kios di Barito ini untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka yang menggabungkan Taman Langsat, Ayodhya, dan Leoser. Dagang buah, terus akhirnya dibongkar semua, Bu? Iya, dibongkar semua, Mas. Ini tidak ada pemberitahuan Bu sebelumnya, Bu? Ya, kita lapor demo, tapi nggak direspon sama Pak pemerintahannya, Mas. Iya gitu ya, Bu? Tahu-tahu cuma langsung dibongkar gitu aja. Jadi semena-mena sama orang kecil cuma diinjek-injek aja ini. Ini barang dagangannya rusak apa gimana, Pak? Ya, ada yang rusak aja itu yang hewan yang mati ada banyak sih. Ya, pemerintah apa mikirkan itu? Nggak mikirkan dia, nggak mikirkan itu. Sementara itu, pemirsa, puluhan warga di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung menyerbu ATM untuk mencairkan bantuan sosial dari pemerintah. Warga rela antri berjam-jam demi menarik uang hingga Rp1.200.000 per 3 bulan. Sekaligus kita ingin juga 50 warga rela mengantri untuk menarik uang bantuan langsung tunai di ATM di kantor Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Satu persatu warga mengambil uang sebesar Rp1.200.000 per 3 bulan. Untuk Kota Bandung ada 70.000 lebih warga yang menerima bansos ini. Warga penerima manfaat mengaku senang mendapatkan bansos pemerintah ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dapat
Dapatnya berapa sekarang, Bu? Sekarang 1.200.000. Lebih gampang. Dipakainya nanti buat apa, Bu? Buat bayar baju sekolah anak, beli sepatu udah pada rusak. Ada lagi tambahan lebih dari 250.000 yang penerima manfaat baru yang dinyatakan memenuhi kriteria, dan juga nanti dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa penerima manfaat ini makin hari, makin bulan, makin tahun makin tepat sasaran. Diketahui untuk triwulan ini pihak pemerintah menambahkan uang bagi penerima manfaat dari Rp200.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Jumlah penerima BLT pun bertambah menjadi 35 juta orang. Diharapkan penyaluran BLT ini dapat membantu warga di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu, tak terkecuali anak-anak di pelosok daerah yang terkendala tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur tak menjadi hambatan bagi anak-anak di pelosok untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Salah satunya lewat program Kemendikdasmen bernama Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM. ADEM merupakan layanan pendidikan bermutu berupa beasiswa bagi siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. SMA Immanuel Batu, Jawa Timur ini adalah salah satu sekolah yang siswanya menerima beasiswa ADEM. Brigita Meris Momotsan merupakan salah satu siswa yang dapat melanjutkan pendidikan SMA atau setingkatnya di luar daerah. Mereka berprestasi tak hanya di bidang akademik, tapi juga di kesenian olah vokal. Selain Brigita, ada Insawosami Michelle. Karena dengan adanya program ini, anak-anak Papua yang mungkin ingin mendapatkan tempat yang lebih layak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, mendapatkan ilmu yang lebih layak, mereka bisa mengasah bakat dan minatnya, mereka bisa memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya di tanah rantau. Program ADEM ini menurut saya itu sangat luar biasa karena bisa membawa anak-anak dari Papua maupun dari Sabah yang sehingga mereka datang untuk belajar, menimba ilmu lebih banyak, lalu kembali ke daerah mereka masing-masing dan mengembangkan daerah mereka. Program ADEM menjadi program yang sangat bermanfaat bagi anak-anak yang ada di daerah terpencil. Program ADEM membuat anak-anak Indonesia merasakan pemerataan pendidikan. Program ADEM ini sangat bermanfaat buat anak-anak kita, anak-anak kami yang ada di Papua, repatriasi maupun 3T, khususnya mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Melalui program ADEM ini, mereka dapat terwadahi, mereka dapat difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk mengelola program ADEM ini adalah sekolah-sekolah yang memang unggul. Lewat program ADEM sejak tahun 2013, Sekolah Immanuel telah mencetak banyak siswa berprestasi. Bahkan sejumlah siswa telah meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi bergengsi. Diharapkan program ini terus berlanjut agar pendidikan di Indonesia semakin merata. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Untuk mengembangkan potensi anak dan remaja di bidang olahraga sepak bola, tersedia beasiswa pelatihan sepak bola intensif selama 1 tahun. Beasiswa diberikan dengan menggandeng lembaga pelatihan sepak bola profesional untuk mencetak atlet sepak bola berbakat. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, sekaligus mempertegas komitmen pembangunan sosial berkelanjutan, KB Bank meluncurkan program Persipu Academy Football School Scholarship di SDR Mini Soccer Ampera, Jakarta Selatan. KB Bank bekerjasama dengan Persipu Academy, sebuah lembaga pelatihan sepak bola profesional
yang berfokus pada pengembangan potensi anak dan remaja. KB Bank memberikan beasiswa penuh kepada 5 peserta yang terpilih untuk mengikuti pelatihan sepak bola intensif selama 1 tahun. Dukungan ini meliputi pembiayaan pelatihan dan program pengembangan karakter yang diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan talenta muda, sekaligus menanamkan nilai disiplin, kerjasama, serta semangat kompetitif yang sehat. Ya, jadi untuk KB Bank kami sangat mementingkan sumber daya manusia. Karena menurut kami untuk keberhasilan sebuah perusahaan, sumber daya manusia itu adalah yang paling penting. Sama juga dengan olahraga. Olahraga bagi negara Indonesia untuk berhasil, sumber daya manusianya harus mumpuni. Harus mempunyai daya juang, disiplin yang besar, dan juga secara dalam hal ini sepak bola yang mempunyai teknik-teknik yang baik. Jadi semoga arahan kami adalah kami ingin berpartisipasi untuk negara. Ya, ini kontribusi kecil saja. Intinya sih saya langsung menangkap KB Bank ini punya niat untuk CSR-nya ini memang disalurkan untuk pembinaan sepak bola. Nah, karena memang kebetulan saya sendiri punya akademi dan juga ada parent clubnya Persipo FC, tentu ini saya sambut dengan baik karena ini memang program yang sangat bagus sekali dalam bentuk beasiswa ini untuk agar adik-adik kita ini lebih semangat dan kita bisa menumbuhkan bibit-bibit baru ya untuk bakat sepak bola seperti itu. Melalui kegiatan ini, KB Bank berupaya memperkuat interaksi positif antara komunitas, menumbuhkan semangat sportivitas, serta menginspirasi generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang unggul. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Kekerasan kembali meningkat di wilayah tepi barat Palestina. Pasukan dan pemukim ilegal Israel melakukan aksi penangkapan serta serangan terhadap warga Palestina di sejumlah kota. Pasukan pendudukan Israel menyerbu sejumlah kota di tepi barat Palestina. Seperti yang terjadi di wilayah barat Salfit ini, pasukan Israel menyerbu kota Al-Zawiyah dalam operasi militer yang disebut sebagai pengamanan wilayah pendudukan. Aksi serupa juga dilakukan di kota Hebron, wilayah selatan tepi barat. Pasukan Israel menyerbu masuk kawasan permukiman warga Palestina dan menggerebek sejumlah rumah warga. IDF bahkan menangkap seorang warga Palestina, Obaidah Al-Haimoni, dalam aksi tersebut. Sementara di kota Nablus, pasukan Zionis Israel menembakkan gas air mata ke arah warga di lingkungan Al-Majin. Sebelumnya beredar pula rekaman video yang memperlihatkan pemukim ilegal Israel dengan sengaja membakar kendaraan milik warga Palestina di tepi barat. Aksi-aksi ini menambah panjang daftar kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil Palestina di wilayah tepi barat. Dunia internasional pun mengecam apa yang dilakukan oleh Israel sebab dinilai mencederai kesepakatan gencatan senjata. Petani Palestina di tepi barat hanya bisa memanen sisa buah zaitun mereka usai pemukim ilegal Israel merusak lahan mereka. Setidaknya ada 141 serangan dilakukan pemukim ilegal sepanjang musim panen kali ini. Di tengah musim panen zaitun yang seharusnya membawa harapan, para petani di desa Abu Falah, Timur Laut Ramallah, tepi barat Palestina justru hanya bisa memungut sisa hasil panen dari kebun yang rusak. Nampak para petani membunguti zaitun, mengumpulkan ranting-ranting patah, serta memangkas pohon yang masih tersisa. Sementara kehadiran tentara pendudukan Israel yang berjaga di sekitar lahan semakin menambah ketegangan. Para petani mengaku pemukim ilegal Israel menyerang lahan pertanian mereka, menebangi pohon zaitun yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan warga. Sedikitnya 141 serangan terhadap kebun zaitun terjadi sepanjang musim panen tahun ini. Namun hingga kini otoritas Israel belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. مستوطنين بمهاجمة هذه الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون وقاموا بتقطيعها واقتلاعها وتكسيرها. عم بتشوف هاي احنا قاعدين نتعوض عوض من وراهم. هاي طلع التكسير نقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. Bagi warga Palestina, pohon zaitun bukan hanya sekadar tanaman, melainkan sumber utama penghidupan warga setempat, mulai dari minyak hingga kayu bakar.
Viral di media sosial pemirsa sebuah video yang menunjukkan momen haru ketika seorang ayah di Gaza membawa pulang seekor ayam mentah usai 9 bulan tak pernah mencicipi daging. Kegembiraan ketiga anaknya pun jadi sorotan. Selesai. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan momen haru ketika seorang ayah di Gaza membawa pulang seekor ayam mentah. Saat sang ayah tiba, ketiga anaknya menyambut dengan wajah gembira disertai dengan sorak dan tawa. Hal itu bukan karena makanan sudah siap tersaji, melainkan karena secercah harapan akhirnya kembali masuk ke rumah mereka. 9 bulan sudah, keluarga mereka hidup tanpa daging di tengah krisis pangan akibat perang dan blokade yang melumpuhkan jalur pasokan bantuan. Video tersebut pun memperlihatkan betapa langkanya stok makanan dan bagaimana perang berkepanjangan telah mengubah makanan sederhana menjadi suatu kemewahan di Gaza. Sejumlah rumah dan usaha sablon di pemukiman padat Tambora, Jakarta Barat terbakar. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral baru Sunsilk Silky Smooth dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru Sunsilk Silky Smooth. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pesta olahraga terbesar talenta muda berbakat Asia. Upaya mendekatkan diri dengan masyarakat terus dilakukan oleh Lembaga Penegakan Hukum Tanah Air. Melalui ajang Kejaksaan on the Spot 2025, publik diajak melihat lebih dekat berbagai kinerja dan inovasi dalam mewujudkan pelayanan hukum yang terbuka dan transparan. Mewujudkan kelembagaan hukum yang semakin terbuka, transparan, dan dekat dengan masyarakat, Kejaksaan Republik Indonesia menggelar pameran publikasi kinerja Kejaksaan on the Spot 2025 yang berlangsung di Lapangan Banteng, Jakarta. Acara ini mengajak masyarakat melihat langsung transformasi kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum yang terbuka, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat. Dengan sejumlah kegiatan, masyarakat diberi pengetahuan akurat, jelas, dan mudah dipahami tentang tugas fungsi serta capaian kinerja kejaksaan. Dari 15 booth badan yang dihadirkan, yang jadi perhatian yaitu booth Jampitsus yang menampilkan barang sitaan berupa 2 mobil mewah milik tersangka Harvey Muiz, dan booth dari Badan Pemulihan Aset yang menampilkan tas mewah yang akan dilelang milik artis Sandra Dewi. Tidak hanya menampilkan kinerja dan pameran booth saja, kegiatan ini juga menjadi wadah interaksi langsung antara pejabat kejaksaan dengan masyarakat melalui talk show Jaksa Menjawab yang memberikan ruang diskusi terbuka kepada pengunjung yang hadir. Acara hari ini memang bagian dari program Puspenkum. Dalam hal ini kita ingin memamerkan dalam arti keterbukaan kita, memperlihatkan kinerja kejaksaan dan publikasi keterbukaan kita, bagaimana hasil dari capaian kinerja kejaksaan, dan kita juga melakukan on the spot seperti ini. Kita ingin dekat dengan masyarakat dan juga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Apa-apa saja sih di sini bisa Anda lihat beberapa booth dari beberapa bidang, bahwa kejaksaan itu tidak hanya satu bidang, tidak hanya penyidik Pitsus ini yang tapi ada juga Datun. Di sana bisa konsultasi hukum. Sebagai jaksa pengacara negara, ada pembinaan, bidang yang mengelola SDM dan semua atribut dan keuangan segala dari pembinaan. Ada bidang pengawasan,
ketika nanti ada aduan jaksa-jaksa yang nakal atau yang tidak berintegritas, silakan, ada tempat salurannya dan ini kita terbuka. Dan ada juga PIDMIL, ada bidang pidana militer, bagaimana terhadap untuk perkara-perkara yang sifatnya koneksitas. Jadi itu, yang jelas ini langkah kita untuk mendekatkan dengan masyarakat supaya kita sinergi dalam penegakan hukum, tapi juga kita tidak hanya tajam. Kalau dulu kan kita ini jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tagline itu kita akan rubah bahwa kita tajam ke atas, humanis ke bawah. Kami ingin masyarakat bersinergi dengan kita dalam menegakkan hukum, karena kita tidak akan bisa tanpa dukungan masyarakat. Tentunya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kejaksaan akan kami pegang teguh. Kami butuh kerjasama, kolaborasi semua pihak ya, sehingga kami bisa terus bekerja ya, menatap ke depan ya, memenuhi ekspektasi masyarakat dan juga bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat, bangsa dan negara kita cinta ini. Di era informasi saat ini, keterbukaan dan transparansi adalah kunci membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, Kejaksaan RI melakukan berbagai upaya untuk terus membuka akses informasi dengan salah satunya melalui program Jaksa Menjawab dan pameran kinerja yang diselenggarakan secara terbuka untuk masyarakat. Pameran ini jadi bukti Kejaksaan Republik Indonesia adalah sahabat masyarakat yang hadir bukan hanya saat menegakkan hukum saja, melainkan untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum secara langsung. Tujuannya itu untuk mendekatkan kejaksaan kepada masyarakat. Nah, di sini pusat penerangan hukum yang memang sehari-harinya berjumpa ya dengan masyarakat, dengan teman-teman semua, ini melahirkan program atau kegiatan seperti ini supaya masyarakat lebih tahu nih apa yang udah dikerjakan oleh kejaksaan. Tahapannya jadi bisa dilihat apa yang tersita, apa yang dilelang, berapa masuk ke kas negara PNBP, mana yang sedang proses pelelangan berikut. Nah, ini penting bagi masyarakat untuk tahu. Apalagi ya langkah-langkah kita sebagaimana perintah Presiden, apabila ada tindak pidana korupsi diupayakan ada pemulihan. Berbagai kegiatan digelar selama pameran berlangsung, mulai dari edukasi hukum, konsultasi gratis, permainan menarik berhadiah, hingga informasi digital layanan publik kejaksaan. Pengunjung juga dapat melihat langsung berbagai capaian program kejaksaan meningkatkan pelayanan publik dalam setiap aspek penegakan hukum. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia untuk terus dekat dengan masyarakat dalam memberikan layanan secara modern, humanis, edukatif, hingga layanan yang mudah untuk diakses. Sinergi Kejaksaan RI bersama masyarakat merupakan kekuatan moral untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, berkeadilan, dan bermartabat. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah rumah dan usaha sablon di permukiman pada Tambora, Jakarta Barat terbakar dini hari tadi. Besarnya kobaran api membuat warga panik berhamburan keluar rumah. Kobaran api besar ini meluduskan 2 rumah warga dan 1 bangunan tempat usaha sablon di Jalan Betet Dalam Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Senin dini hari. Besarnya api membuat warga panik berhamburan keluar rumah. Warga bahu-membahu berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun besarnya api membuat bangunan di sampingnya ikut tersambar api. Sempitnya akses jalan menuju lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Saya harus mengkondisikan untuk pemblokiran, jadi saya perintahkan unit-unit yang baru datang atau yang lain dari 2 posisi. Ya, ini terdiri dari rumah ya, perumahan ya, rumah hunian. Cuman adanya di campur kontrakan dan rumah hunian. Cuman adanya di dalam gang. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Api diduga dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran tersebut kini ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sebuah sarana lapangan olahraga padel di wilayah Kembangan, Jakarta Barat roboh usai diterpa angin kencang. Sementara itu pengemudi mobil mewah tewas tertimpa pohon tumbang di Jakarta Selatan.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Ais Siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya pemirsa, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan kami Nata Arman. Ya pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual, juga hangat dan sejukam dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Senjaya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Inilah detik-detik kepanikan pengunjung saat angin kencang menghantam lapangan padel di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Rubuh semua itu. Pengunjung yang sedang berolahraga berhamburan menyelamatkan diri usai atap lapangan padel roboh. Menurut saksi, peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan. Sementara itu, video amatir merekam mobil mewah yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Akibatnya, atap dan kaca mobil ringsek hingga mengakibatkan pengemudi terjepit. Warga berupaya mengevakuasi pengemudi mobil mewah ini dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa SUV mewah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.